Baik, kembali lagi di kontroversi pemirsa. Pak Maru, selama ini gugatan TSM di Pilpres itu belum pernah terjadi. Kenapa? Apakah memang sebegitu susahnya untuk menemukan kecurangan TSM di Pilpres? Ya, saya kira memang kalau di dalam proses pembuktian di MK itu tadinya dikatakan bahwa proses pemeriksaan atau putusan seperti sekarang yang diserahkan kepada Bawaslu itu harus diselesaikan sebenarnya di sana pada awalnya ya. Tetapi kan tidak selalu terjadi apa yang diharapkan itu. Karena barangkali juga Bawaslu kadang-kadang menunggu hanya laporan. Padahal sebenarnya dia bisa menemukan dengan begitu banyak cara kan. Oleh karena itu sebenarnya juga apa yang dikatakan pembuktian, besaran pembuktian di MK itu sebenarnya boleh kita katakan dengan metode pembuktian yang sekarang itu sangat mikro sebenarnya. Yang kita butuhkan sebenarnya sekarang pendekatan makro. Oleh karena itulah dalam melihat seluruh persoalan, terutama TSM yang tidak selesai di dalam proses, itu harus ditemukan. Oleh karena itu kebutuhan angket, sorry to say ya, itu untuk melihat seluruh problem ini sebenarnya secara nasional, sehingga tadi semua temuan itu bisa menjadi masukan untuk memperbaiki sistem ini. Kalau saya melihat misalnya, kalau kita menggunakan TSM itu, pendekatan pembuktian itu di dalam melihat hasil, yaitu tidak lagi melihat secara mikro, tetapi secara makro. Karena kalau misalnya pelanggaran terstruktur bisa dibuktikan dan sistemnya misalnya katakanlah dengan sistem bansos BLT yang bisa dibuktikan, angket dari DPR bisa menemukan itu dengan meminta Menteri Keuangan, Jangan-jangan hak Menteri angket Sosial. itu justru lebih penting saat ini daripada gugatan ke MK kah? Kalau melihat kompleksitasnya, ya itu bisa terjadi seperti itu. Tetapi ini adalah keputusan politik kan. Tetapi putusan hukum yang akan menentukan sekarang apakah memang pemilu ini boleh dikatakan mengalami kecurangan Tapi seperti menurut itu. Pak Maru, rekomendasi dari hak angket itu nanti akan sangat mempengaruhi Alat putusan di MK. buktinya juga akan sangat, kalau misalnya temuan dari DPR sudah ditemukan, bansos yang dipergunakan atau BLT yang dipergunakan secara tidak sah, dan ada bukti bahwa misalnya presiden kita cawe-cawe ikut mencampuri itu merupakan pelanggaran terstruktur, dan kalau itu sudah sistematis sampai ke bawah, misalnya sampai kepala desa, karena itu pasti hasilnya masif, jadi tidak memerlukan. Karena cawe-cawe presiden tidak mungkin diperiksa di MK begitu kan Pak Maru, jadi sebaiknya memang hak angket itu ditempuh. Ya saya kira artinya begini, tidak, MK itu tidak selalu harus memerintahkan. Paradigmanya di MK itu sama dengan peradilan, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Nah kalau itu kita harus robah dalam kondisi sulit, perspektif pembuktian bisa kadang-kadang dibalik. Siapa yang lebih berkuasa menguasai data, itu yang kita perintahkan untuk membuktikan. Misalnya KPU, benarkah ini tidak salah? Coba buktikan. Pembalikan bukti. Tambahan misalnya contoh ya, kita mempermasalahkan adanya misalnya sistem IT. Itu ada dua, Sirekap dan sistem input, ya, input data dalam rekapitulasi berjenjang misalnya. Orang mengatakan kalau misalnya kita curiga, Anda buktikan dong. Ya gimana kita membuktikan? Kita nggak pernah dapat akses, ya kan? Kalaupun kita bisa membuktikan, paling unit yang terkecil. Padahal kita tahu TPS itu jumlahnya 823.220. Kalau misalnya kita mempermasalahkan, kata Ketua KPU, cuma 2.325 saja masalahnya, karena yang itu bisa dikenali. Kok bilang cuma dia? Apakah yakin memang cuma 2.325 kesalahan antara C hasil dan dibaca Sirekap itu misalnya? Apakah tidak kemudian kalau kita bicara tentang sebuah struktur yang sistematis, itu everything is set sebelumnya. Kan itu juga harus dibuka, dibongkar oleh ini. Karena saya ngulangin ini, mohon maaf ya, saya kedatangan anggota KPPS, walaupun itu harus dibuktikan. Dia berhasil membuka Sirekap itu pada pukul 13 lebih sedikit. Padahal kita tahu yang namanya penghitungan pukul 14 di waktu Indonesia bagian Barat kan. Tiba-tiba dia menemukan sudah terisi semua, ribuan TPS sudah terisi. Lalu dia bilang, saya bilang, kamu dilihat di provinsi mana aja, 4 provinsi Sumatera dan 1 di Jawa, dia bilang. Artinya saya ingin memastikan bahwa yang dia lihat itu adalah provinsi di waktu Indonesia bagian Barat yang seharusnya belum penghitungan. Nah,
Ini kan nggak bisa didekati dengan kriminalisasi, bahwa Anda menyampaikan berita bohong, tapi didekati dengan audit forensik sistem IT KPU, gitu. Baik, audit forensik sistem audit KPU itulah yang banyak didorong oleh koalisi masyarakat sipil saat ini untuk KPU bisa melakukan audit forensik. Nanti kita akan bahas soal itu. Saya kembali ke Pak Maru sebelum geser ke yang lain ya. Pak Maru, ada satu hal lagi yang menjadi keresahan. Saat ini kita tahu Anwar Usman kan sedang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, begitu ya. Pertanyaan publik ini, Pak Maru, apakah Paman Usman mungkin nggak kembali lagi menjadi ketua MK pada saat kita mau menyidangkan nanti gugatan di MK? Secara teoritik maupun praktek itu tidak akan mungkin. Terutama ketika saya melihat gugatannya di TUN, dia menggugat surat keputusan dari ketua MK yang melaksanakan pelantikan daripada ketua MK. Karena itu adalah keputusan TUN yang dikatakan bukanlah berdasarkan kewenangan diskresionernya, tetapi itu tergantung kepada putusan dari MK yang tidak turut diuji. Jadi kalaupun itu kita anggap suatu keputusan TUN misalnya dulu, itu berantai dia, itu disebutkan Ketting Spesiking yang tidak bisa diisolasi di sini. Oleh karena itu adalah suatu yang sia-sia menurut saya. Apalagi putusannya sekarang Sela yang mengatakan supaya dikembalikan Pak Anwar ke posisi yang semula. Itu kereta api sudah sampai di Bandung, dia mau kembalikan ke Bogor, tidak ada cara, tidak ada cara. Karena putusan Sela itu menunda yang belum terlaksana. Kalau sudah terlaksana tidak bisa ditunda. Saya kira demikian penglihatan saya. Baik, Mbak Titi, koalisi masyarakat sipil kan juga bekerja untuk mengawal pemilu kita ini. Sudah jelaskah sebetulnya ditemukan kecurangan yang TSM? Iya, kalau kita bicara TSM kan kita bicara bukan kuantitatif ya, karena hasil yang diberikan pemilih bisa jadi memang itu dicoblos oleh pemilih. Tapi bagaimana dia mencoblos, latar belakangnya itu yang harus diungkap. Bisa jadi coblosan itu hasil tadi ya, proses pembelokan hak pilih karena pengaruh banyak hal. Jual beli suara, iming-iming, politisasi bansos, ketakutan kalau dia tidak memilih pilihan yang dikehendaki, maka dia tidak akan mendapatkan layanan publik, fasilitas publik, bansos dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat itu bisa dibuktikan, calon itu bisa misalnya menelusuri peta-peta di mana bansos itu dibagikan, lalu kemudian konfigurasi misal indikator kan kita banyak mencermati survei ya sebelumnya. Ini salah satu saja. Ketika sebelum bansos dibagikan, kondisi sosialnya itu seperti apa, dan setelah bansos dibagikan seperti apa. Nah, itu bisa dilakukan. Dan kalau kita evaluasi, ini memang problem pemilu 2024 itu karakternya khas. Menyangkut kesangsian, keraguan pada yang paling mendasar, konstitusionalitas pencalonan. Dari sana saja sudah mulai. Dia diikuti oleh rentetan-rentetan peristiwa yang tidak memulihkan keraguan atas konstitusionalitas pencalonan itu. Belum lagi misalnya dihadapkan pada kredibilitas penyelenggara pemilu. Dugaan soal manipulasi verifikasi partai politik, itu jangan diabaikan loh. Bahkan DKPP menghukum, walaupun menghukum operator lapangan. Tetapi ada partai politik yang diuntungkan menjadi peserta pemilu karena praktik manipulasi yang melibatkan KPU RI di dalam tuntutan di DKPP. Dan keterlibatan mereka sebagai peserta pemilu kan menguntungkan juga pasangan calon yang dia dukung. Jadi kalau melihat dari sana memang tantangannya adalah bagaimana menghubungkan tadi peristiwa-peristiwa ini sehingga itu berkorelasi dengan perolehan suara. Dan itu tugasnya? Tugasnya tentu saja pasangan calon untuk membawa di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya nonton Dirty Food. Saya langsung tanya ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau ini adalah tugas dari koalisi atau partai-partai yang menjadi pendukung capres tertentu. Ya karena bisa ke MK hanya pasangan calon. Masyarakat sipil kan tidak bisa. Seharusnya kan kalau kecurangan katanya sudah brutal, sudah terjadi dari hulu ke hilir, tidak sulit dong buat TPN Ganjar Mahfud, Timnas Amin untuk membuktikan kecurangan itu. Seharusnya nggak sulit. Sekarang sudah dalam proses mengumpulkan semuanya. Saya ingin menyambung apa kata Prof tadi juga, bahwa Bawaslu ini kan seharusnya juga bertindak tidak hanya pasif, tapi juga proaktif. Proaktif itu apa? Yang dibilang temuan, tidak hanya menunggu laporan. Film Dirty Vote misalnya.
itu jangan asal ditonton aja sama Bawaslu. Harusnya itu bisa menjadi salah satu temuan. Dari situ kan sangat sistematis mereka menjelaskan. Ya kan sangat runut di mana saja bisa terjadi pelanggaran dan sudah terjadi pelanggaran. Dan ini bisa menjadi bukti. Nah masalahnya ini kan apa yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai salah satu unsur dari penyelenggara ini tidak maksimal. Baik. Ya ini makanya juga kembali kita bicara soal hak angket itu tadi. Ya kan penyelenggara baik pemerintah dan lain-lain seperti disampaikan oleh Mbak Titi. Nah artinya pembuktiannya itu seharusnya tidak sulit. Masalahnya ini di tempat kita ingin membuktikan itu dipersulit nggak? Kalau Ada yang mempersulit? Ya kita bicara Mahkamah Konstitusi kan. Iya kan? Dia memudahkan Bang bagi Maman tadi sebagian ingin orang, komentar? mempersulit bagi sebagian orang. Kan gitu. Kalau dari sisi Ini kita termasuk sih, yang dimudahkan atau dipersulit kalau dari Prabowo Gibran? Kita dengerin aja lah. Mama nih lagi happy soalnya dia suaranya banyak. Soal pribadi dia. Dia dari tadi tuh pamer-pamer aja. Lagi break. ya kalau dari sisi kita TKN sebetulnya kita senang banget keluar dirty vote tuh. Dirty vote itu sebetulnya jackpot terakhir buat Prabowo Gibran. Itu yang sebetulnya akhirnya menaikkan suaranya Pak Prabowo Gibran di terakhir itu. Karena akhirnya memporak-porandakan opini publik yang mungkin selama ini masih mengambang ya. Itu makanya kalau gue sih bersyukur banget tuh ada dirty vote tuh. saya bisa terakhir. tambahin soal Dari MK-nya. mana? Dari mana? Sedikit saja sebelum saya geser terakhir ke Iya. Pak Muhammad ya. Jadi gini, saya misalnya paslon 01 mengajukan ada kecurangan di 2000 titik. Saya ajukan ke MK. Kira-kira ada waktu nggak MK mengeceknya satu persatu? Tidak ada. 14 That's the hari point. kerja. Itu masalahnya. Ada sangat teknikal. Makanya kalau pendekatannya mikro nggak selesai. Tapi kalau pendekatannya makro Ya. ditambah dengan sense of justice hakim, Baik. nah itu baru bisa selesai. Oke, baik. Gitu. Terakhir, Prof. Muhammad. Carut marut yang terjadi selama proses pemilu 2024 ini sebetulnya siapa sih yang paling bertanggung jawab? Penyelenggara pemilunya atau lebih dari penyelenggara pemilu? Misalnya kepala negaranya? Ya, tentu yang paling tepat untuk kita minta akuntabilitas adalah penyelenggara. Penyelenggara mandat undang-undang ada 3, KPU, Bawaslu, DKPP, dengan masing-masing tuduhan yang diberikan kepada 3 lembaga ini. Jadi saya setuju, ini yang pertama harus kita minta pertanggungjawaban. Makanya kita harus mendorong KPU, Bawaslu, dan DKPP menjawab setiap aduan masyarakat. Jangan didiamkan, dan itu harus respon cepat. Karena begini, core bisnis penyelenggara itu adalah public trust, menjaga kepercayaan publik. Kalau KPU, Bawaslu, dan DKPP menggunakan 12 asas dalam prinsip-prinsip undang-undang pemilu, cepat, akuntabilitas, jujur, adil, mandiri, setiap laporan itu dijawab. Sehingga tidak ada keraguan orang terhadap apa yang menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Yang kedua, pemerintah juga kita bisa minta pertanggungjawaban. Pemerintah ini kan memberikan dukungan, anggaran, SDM, fasilitasi ya. Jadi kita berharap pemerintah itu di situ saja posisinya, jangan masuk ke lapangan gitu loh. Nah itu kira-kira seperti itu. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Prof. Muhammad, Mbak Titi, Pak Maru, kemudian Bang Ciko, Bang Maman, dan juga Bang Refli. Kita tunggu bagaimana kelanjutan dari hak angket. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di Kontroversi minggu depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.